Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binadid du'a wal qabul. Ila hadratil rahman bisadad wa ila hadratin nabiy. Ini suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini. Wa qala al-imam qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid darain, amin. وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع، وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه، وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته، ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، ويبصرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang macam-macam ilmu yang bermanfaat yang harus dipelajari oleh setiap orang Islam yang beriman. Yang terakhir, ya, artinya pelajaran yang telah kami sampaikan, kita ini harus belajar ilmu-ilmu yang membuat kita ini makin mengetahui akan cacat-cacat diri kita, kekurangan-kekurangan diri kita. Kenapa demikian? Sebab orang itu apabila mengetahui akan aib-aib dirinya, cacat dan kekurangannya, orang itu berarti telah mengenal dirinya sendiri. Dan berarti orang ini telah mengenal Allah sebagai penciptanya. Makin tahu orang itu akan kekurangannya sendiri, otomatis orang ini makin dekat dengan Allah, makin dianggap mengenal Allah. Sebaliknya kalau orang itu tidak tahu tentang kekurangannya dirinya sendiri, otomatis orang ini berarti masih tidak kenal sama dirinya sendiri. Kalau kepada dirinya sendiri aja tidak kenal, bagaimana kepada Allah? Siapapun di antara manusia ini, ya, manusia seluruh dunia selain Nabi dan Rasul pasti punya kekurangan-kekurangan, pasti punya cacat-cacat, ya. Apakah itu cacat-cacat yang bersifat zahir maupun batin, ya. Menurut pandangan agama, kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah itu cacat yang sebenarnya, gitu. Bukan seperti cacat-cacat fisik itu. Kalau orang diberi cobaan oleh Allah cacat fisiknya, kalau dia sabar justru akan mengangkat derajatnya di akhirat, ya, akan memberikan jaminan kemuliaan di akhirat. Kalau orang itu cacat buta misalnya, atau bisu, atau tidak normal kakinya dan sebagainya, ini justru kalau dia ridho, sabar, akan menjadikan dia mulia di akhirat, menguntungkan dia di akhirat. Bukan ini cacat-cacat menurut agama itu, ya. Cacat yang sebenarnya itu cacat dosa itu, ya. Kita ini
Jangankan membahas tentang cacat batin ya hati. Ya, sedang zahir aja, satu anggota badan kita aja sudah berapa kali cacat. Mata kita yang merupakan amanat Allah, matain ya, amanat Allah pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Yang mana kewajiban setiap manusia yang dianugerahi mata harus menggunakan sesuai dengan tujuan Allah yang memberikan. Kita ini berapa kali kurang cacat mata kita ini, mestinya harus digunakan yang baik, justru digunakan yang tidak baik, melihat yang tidak baik. Itu sudah cacat berarti ya, mata kita. Begitu juga lesan, kita dianugerahi lesan oleh Allah untuk apa? Ya tentunya tidak mungkin Allah menciptakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata kita masih sering menggunakan lesan-lesan kita ini untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak cocok dengan syariat Allah ya. Begitu juga anggota badan yang lain ya. Kita ini salah satu contoh ya. Sholat ya, yang merupakan ibadah yang pokok ya. Itu gerakan zahir kita, sholat aja apa? Itu mungkin kita ini masih banyak cacatnya, masih banyak kurangnya, kurang sempurna rukuknya, atau mungkin kita masih sering bergerak yang kurang sopan anggota lahir, kita menghadap pada Allah kadang-kadang masih bergerak tangan kita ya. Itu sebenarnya sudah cacat, apalagi sampai tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat ya. Belum kalau kita berbicara tentang ya, kadang-kadang kita ini masih sangat sering ya, beribadah kepada Allah masih bercampur dengan niatan-niatan yang bukan karena Allah. Masih berbeda antara kita beribadah di hadapan orang dengan beribadah sendirian. Selama orang itu masih berbeda, berarti masih ada cacat itu. Masih masih belum mengenal Allah. Kadang-kadang umumnya kita ini lebih banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya di saat sholat aja ya. Demikian bagaimana kalau di luar sholat ya. Jadi kalau orang itu mau meneliti ya, tentang kekurangan dirinya sendiri, jangankan sejak kita balik ya sampai sekarang ya, sehari saja mungkin kita tidak bisa ngitung ya, cacat kita sendiri itu loh. Makanya kalau ada orang itu sudah meneliti dirinya kok, saya ini tidak punya cacat ya, betapa bodohnya orang ini terhadap dirinya sendiri gitu ya. Justru apa? Ketika dia merasa tidak mempunyai cacat sama sekali, itulah cacat yang terbesar gitu. Kalau orang itu tidak merasa bahwa dirinya punya kekurangan, sehingga kadang-kadang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, suka meremehkan orang lain, suka mencaci orang lain, suka ngerasani orang lain ya. Orang suka ngerasani orang itu sudah cacat ya, cacat yang besar ya. Nah ini kalau kita baca ya ceritanya orang-orang sholihin ya, jangankan manusia biasa ya, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, paling mulia di dunia, itu saja beliau masih merasa, menurut perasaan beliau masih belum bisa ibadah yang baik pada Allah. Beliau masih merasa punya dosa, padahal beliau tidak punya dosa, sehingga beliau bertobat setiap hari itu lebih dari 70 kali tobat. Dalam riwayat lain bertobat Nabi, beristighfar dan bertobat 100 kali setiap hari. Itu menunjukkan bahwa beliau ini merasa masih kurang ya. Banyak di antara orang-orang solehin yang diceritakan, ini yang perlu dicontoh ya. Orang itu
Justru makin dekat dengan Allah, makin tekun ibadah, makin berhati-hati, makin jauh dari maksiat, justru perasaannya itu makin banyak dosa, makin banyak cacat. Sehingga tidak berani merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi sampai mencaci orang atau menggunjing, ngerasani orang, tidak berani gitu. Karena takut seolah-olah dirinya sudah baik padahal masih belum baik ya. Diceritakan ada seorang al-arif billah, seorang wali besar ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan inna min alamati bu'dil abdi an hadrati rabbih, katanya. Sesungguhnya tanda jauhnya seorang hamba dari hadirat Allah, dari sisi Tuhannya, adalah nisyanu uyubi wa naqaisi. Lupanya akan kekurangan dirinya sendiri dan cacat-cacat dirinya itu lupa. Seperti saya tidak punya cacat, tidak punya kekurangan, sudah baik saya. Itu tanda orang ini jauh kepada Allah. Bagaimana tidak demikian katanya? Li'anna hadratal haqqi nurun, karena Allah itu nur. Wa sya'nun nuri, dan keadaan nur itu, kalau orang itu sudah ada nur, iman kepada Allah ya. Ada Allah di hatinya, an yakshifa anil asya'. Orang itu akan tersingkap dari segala sesuatu. Jadi sekecil apapun aja ada kotoran sedikit nampak gitu. Orang itu kalau hatinya bercahaya karena benar-benar iman kepada Allah ya, mengenal Allah, ada kesalahan sedikit aja nampak ya, seperti orang-orang solihin itu. Tapi kalau orang itu tidak ada iman kepada Allah atau tidak mengenal Allah sehingga hatinya gelap ya, walaupun melakukan berbagai macam dosa, kadang-kadang sudah tidak sholat, tidak merasa dosa ya. Kadang-kadang menipu orang tidak pernah merasa berdosa ya. Korupsi tidak merasa berdosa. Orang ini saking gelapnya hatinya, saking jauhnya kepada Allah. Imam Al-Karhi ya, salah seorang ulama terkenal ya, wali besar, Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, padahal ini wali besar ya, yang terkenal sudah sangat dekat dengan Allah, sudah ahli ibadah. Beliau mengatakan katanya, li mundu salatina sanatan wa ana aral aqqa yanzuru ilayya nazarul ghadab. Ya. Saya ini selama 30 tahun, padahal ini wali besar, orang yang sangat soleh. Perasaannya itu loh, sejak 30 tahun yang lalu saya ini merasa seolah-olah dilihat oleh Allah diri saya ini dalam dengan pandangan murka ya. Jadi takutnya kepada Allah itu loh. Padahal beliau ini sudah istiqomah melaksanakan amal soleh, tapi begitu takutnya kepada Allah, takut ada kesalahan kepada Allah yang ya, belum dimaafkan oleh Allah, beliau ini merasa seolah-olah dilihat oleh Allah dengan pandangan murka ya. Sehingga selalu merendah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ada lagi wa kana Ad-Dairi, Imam Ad-Dairi yaral fadla lillah alladzi lam yakhsif bil arda wa lam yamsah suratah. Ada seorang ulama besar mengatakan setiap detiknya itu ya, setiap saat merasa dia tidak punya hak apa-apa. Artinya yang punya keutamaan hanya Allah, yang punya anugerah Allah. Ya, selalu bersyukur kepada Allah yang tidak ya, membenamkan dirinya di dalam bumi. Karena beliau-beliau ini merasa mestinya saya ini masih belum bisa ibadah yang baik, itu mestinya berhak untuk dimasukkan ke dalam bumi. Artinya dikenai bencana ya. Atau walam yamsah suratah ya. Untung saya ini masih belum dirubah
wajah saya ini. Padahal saya ini kadang-kadang masih sering maksiat. Melihat ya, mata saya buat maksiat. Untung tidak dirubah wajah saya oleh Allah. Mungkin dirubah kera atau dirubah seperti anjing. Beliau setiap saat selalu syukur. Itu menunjukkan mereka ini walaupun sudah sangat sempurna ibadahnya, merasa masih banyak dosa, masih banyak aib, masih banyak kesalahan. Sehingga dengan perasaan demikian ini, mereka ini masih belum menganggap sudah baik. Tidak berani menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Apalagi sampai mengejek orang lain, apalagi sampai ya, membicarakan aib orang lain, sama sekali tidak berani gitu. Ya. Ada lagi seorang solehin, maqala al-Imam Afdaluddin, "Lau kushifa lil insan la ra'a dzatihi kullaha uyuban fasarat surata adza." Katanya, andaikan dibuka ya, disingkap bagi manusia ini hakikatnya, diperlihatkan oleh Allah, pasti dia melihat dirinya semuanya itu cacat semua gitu. Kena cacat-cacatnya. Andaikan ditampakkan oleh Allah cacatnya itu, ya, pasti orang ini penuh dengan sesuatu yang menjijikkan sehingga orang tidak akan berani mendekat dirinya gitu ya. Mungkin cacatnya lesan ditampakkan oleh Allah, ya, bohong sekali aja kata Nabi itu idza kadzdzabal abdu kadzbatan, apabila seorang hamba itu bohong sekali saja, satu kali bohong, tanaha anhul malak milan, malaikat yang menjaga dirinya menjauh 1 mil. Berapa kilo? Minnatni ma yakhruju min fi, karena saking busuknya bau ya, yang ada pada dirinya itu gara-gara bohong sekali itu. Itu kalau sekali, kalau sering bohong bagaimana? Belum maksiat yang lain, mungkin dia ini ibadah masih ada niatan yang bukan karena Allah, cacat lagi, dibentuk sesuatu yang sangat jijik lagi. Andaikan ditampakkan oleh Allah penuh gitu, seluruh badan itu menjijikkan ya. Ya, jadi orang itu ketika mengetahui ya akan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya ya, termasuk kita mempelajari akan sejarah orang-orang sholihin demikian, itu membuat kita ini merasa tidak ada apa-apanya sama sekali. Sehingga dengan mengakui bahwa kita ini masih banyak kekurangan, banyak cacat-cacat kita ini tidak berani merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita ini tidak berani akan mencaci maki orang lain, atau tidak berani akan menggunjing, mengumpat orang lain. Itu ya. Selama orang itu masih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi sampai meremehkan orang lain, menyombongi orang lain, atau membicarakan kekurangan orang lain, orang yang demikian ini berarti masih jauh dari Allah, masih belum mengenal dirinya sendiri, dan berarti masih belum memiliki ilmu yang manfaat tadi itu gitu. Ya. Makanya diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan dari amal-amal soleh ibadah, wa qulubuhum wajilatun, sedang hati mereka itu gemetar saking takutnya kepada Allah itu, seolah-olah ada siksaan yang di hadapannya ini, gemetar ya. Ketika ditanyakan, wahai kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dalam ayat ini orang yang gemetar hatinya saking takutnya itu karena habis berbuat
zina, apa habis menipu orang, apa habis mencuri, apa habis meninggalkan sholat? Dijawab oleh Nabi, tidak wahai Sayyidah Aisyah, demi Allah tidak. Mereka ini sudah istiqomah ibadah, tidak pernah meninggalkan kewajiban sama sekali, tidak pernah sudah melakukan maksiat. Ya. Tapi mereka ini gemetar, takut belum diterima gitu. Takut ada cacatnya amalnya ini, ada kekurangannya. Ya. Inilah cerita orang-orang mukmin yang hakiki yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Ya. Orang mukmin yang benar-benar mukmin itu yang selalu merasa banyak kurang, ya, sehingga tidak berani merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas." Ya. Tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Untung sekali katanya. Untung besar orang yang sibuk mengoreksi kesalahan, kekurangan dirinya, cacat dirinya sampai tidak sempat, ya, menengok kesalahan orang lain, tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Ya. Setiap melihat ada orang lain mungkin berbuat salah, dia kembalikan, mungkin diri saya lebih jelek daripada orang itu. Ya. Melihat orang lain, kadang-kadang ada orang mau ngajak ngerasani, dia mungkin diri saya lebih jelek dari orang itu. Itu apa? Kata Nabi, untung. Ya. Tapi umumnya manusia tidak demikian gitu. Umumnya manusia tidak demikian karena setiap orang punya nafsu itu. Ya. Nafsu itu yang menyebabkan apa? Ya. Orang itu merasa dirinya sudah baik, lebih baik daripada orang lain sehingga ya menjadi tertipu gitu loh. Umumnya ya kesalahan kecil dari orang lain itu justru nampak, ya, dia selalu membicarakan, ya, tapi kesalahan dirinya sendiri walaupun besar banyak tidak pernah diakui sampai jadi peribahasa itu, ya, ya, gajah di pelopak mata tak nampak, ya, ya, semut di seberang apa nampak. Ini maksudnya apa? Kalau orang lain berbuat salah kecil aja sudah apa? Kelihatan, selalu dibahas, diceritakan. Tapi kalau dirinya sendiri ya Pak, nah, berbuat berbagai macam maksiat, tidak pernah ingat akan kekurangannya ini. Itu. Maka kata Nabi, tuba liman syaghala wa aibu an uyubin nas. Untung bagi orang yang sibuk mengoreksi cacat dirinya sendiri sampai tidak sempat mengoreksi cacat orang lain. Kalau orang itu justru masih mau mengejek orang, masih mau ngerasani orang, masih mau menghina orang, ini berarti masih belum dibenarkan imannya, ya. Makanya ada ancaman dalam Al-Quran surat Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah. Ancaman berat ini, wail, neraka wail, jurang di dalam api neraka. Likulli humazatil lumazah, bagi setiap orang yang gunjing orang, ngerasani orang itu diancam wel. Lumazah lagi mencaci, ya. Sebab orang yang masih berani mencaci orang, menggunjing orang itu, ya, seolah-olah dirinya sudah tidak punya kesalahan, ya. Ini makanya di dalam kitab ini termasuk disebutkan macam ilmu yang manfaat itu ilmu yang yubasyiruka bi'uyubi nafsik. Dengan kita belajar ilmu makin tahu bahwa dirinya masih belum apa-apa, belum punya amalan sama sekali, ya. Ya, ini apa? Masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, sehingga selalu makin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Adapun sebagian ulama, ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi mengatakan supaya kita ini bisa selalu mengetahui, ya, akan aib-aib diri kita sendiri sehingga akan selamat, ya. Kita ini apa? Ada 4 hal katanya yang membuat kita ini bisa selalu mengetahui. Satu, kita ini hendaknya punya guru yang memang dekat dengan Allah, yang hatinya bersih, ya. Yang ketika apa
kita ini mendekat sama guru itu, beliau selalu mengingatkan akan kekurangan kita, ya. Mungkin aib-aib kita akan diingatkan oleh guru itu, ya. Biasanya demikian, ya. Itu supaya bisa mengetahui akan aib, orang itu harus punya guru yang memang dekat dengan Allah, yang hatinya bersih. Yang kedua, katanya orang itu harus punya teman yang sodik, ya, teman yang jujur, yang mau membetulkan, ya, diri kita di saat ketika ada kekurangan, ada cacat. Itu berarti teman yang baik, gitu. Bukan teman yang membenar-benarkan kita walaupun kita tahu bahwa diri kita ini keliru, tetap tidak diperingatkan. Itu bukan teman, itu sebenarnya musuh, ya. Teman yang sebenarnya itu setiap melihat kita ini kurang, keliru, itu diingatkan. Itu berarti apa? Teman dunia akhirat itu, saudara dunia akhirat, gitu. Umumnya orang tidak demikian. Kadang-kadang kalau ada teman mengingatkan terus, itu justru tidak disenangi, ya. Kadang-kadang tidak disenangi. Tapi kalau kawan selalu muji-muji terus, ya. Walaupun dia melakukan salah, tidak diperingatkan, malah justru dipuji. Ini justru disenangi. Itu sebenarnya bukan kawan, ini musuh. Karena apa? Dengan demikian makin menjauhkan dia kepada Allah, makin menjerumuskan dia. Justru yang harus kita jadikan teman itu kalau ada orang yang sering nasihati kita, ya, sering mengingatkan kita, itu harus kita jadikan kawan. Ini kawan dunia akhirat itu, ya, kawan dunia akhirat. Kalau yang tadi itu kita tahu berbuat jelek, ya, tidak diingatkan, ya, apalagi masih dipuji-puji, ya, atau diajak maksiat. Begini ini sebenarnya musuh, ya. Makanya ada ayat al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin illal muttaqin. Kawan-kawan itu besok di hari kiamat jadi musuh-musuh, ya. Illal muttaqin, kecuali kawan yang takut kepada Allah, ya. Jadi yang mau saling memberikan nasihat, tegur kepada kawannya. Yang ketiga katanya, ya, supaya orang itu bisa, ya, mengetahui akan aibnya sendiri, ya, orang itu harus mau mendengar suara-suara dari musuh. Artinya orang yang memusuhinya, orang yang membenci dirinya, gitu. Jadi diperhatikan bagaimana komentar orang itu yang mungkin membenci dirinya. Itu nanti dibuat ngoreksi dirinya. Oh, katanya orang itu begini, kamu sombong, kamu ini hasud, kamu ini bakhil. Loh, itu kita terima, gitu. Karena apa? Umumnya kalau orang itu membenci, kalau musuh itu sportif, gitu loh, ngomong saonoe, gitu loh. Tapi kalau dulur dhewe, kawan akrab, kadang-kadang keliru, ditutup-tutupi. Enggak, apik kok iku gak tahu anu. Karena apa? Iya. Tapi kalau orang yang memusuhi atau ya, orang yang benci, ya, itu sekecil apapun kesalahan ditunjukkan, diceritakan, difitnah namanya. Nah, ini dari situ, gitu loh. Perlu mendengar suara-suara dari orang yang membenci kita, ya. Itu sebab kata Al-Imam Busiri dalam dalam burdahnya itu, ya, wa ainur ridho, ya, angkul li aibin kalilatun, ya. Jadi pandangan seneng itu buta dari segala yang kurang, gitu. Jadi kalau sudah seneng, konco wis kadung seneng cinta, ya. Walaupun tahu kawannya ini keliru, tidak dianggap keliru, gitu, dipuji-puji, ya. Kadang-kadang ditanyakannya apa kawan, oh apik kok koncoku, ya. Karena apa? Karena cinta, gitu. Ya, cinta itu walaupun sesuatu yang jelek dikatakan baik, ya. Berarti suami istri itu pada saat masih mantenan cinta itu walaupun dintuti, ya, itu tidak marah, wangi, ya. Berarti karena masih cinta, gitu loh. Coba lewis tuwek, ya. Itu
karena cinta gitu loh. Segala sesuatu opo-opo niku apik kabeh gitu loh. Ya. Tapi wa ainu sukhti tubdil masawi ya. Sedangkan pandangan benci itu justru menampakkan aib, kekurangan dibuka semua karena benci gitu loh. Ya. Jadi supaya orang itu selamat gitu loh, perlu mendengarkan suara dari orang yang membenci dirinya. Apa komentar dia? Iya katanya kamu ini sombong. Nah ini jadi pelajaran. Oh berarti awak sih sombong rek. Ya, ojo sampai. Ya. Menurut komentar orang mungkin katanya kamu ini bakhil katanya. Ya ini harus jadi pelajaran kita gitu. Ya, itu perlu. Ya. Terus yang keempat katanya untuk supaya kita ini mengetahui akan aib-aib kita ini bergaul. Ya. Kepada manusia ini melihat ya, apa yang ada di manusia itu loh. Kalau kita melihat misalnya ada orang sombong, kok kita ini memandang ya, oh enggak baik orang sombong seperti itu ya. Kita terus ngambil pelajaran, oh berarti aku sombong pasti seperti itu, saya enggak senang ya. Ada orang yang bakhil, kita melihat enggak baik, kita akan mengambil pelajaran. Oh berarti saya kalau bakhil pasti orang semua tidak senang gitu. Ya. Begitu sifat-sifat yang lain ya, yang merusak manusia ya. Jadi kembali orang itu ya ketika mengenal Allah, iman kepada Allah, betapapun baiknya orang itu merasa masih belum baik karena bukan dia yang baik, tapi Allah gitu. Jadi walaupun sudah ahli ibadah, tidak merasa dia yang ahli ibadah, Allah gitu. Ya. Nah, kalau orang ini misalnya ya sudah sergap ibadah tapi merasa dia yang bisa, ya, orang yang demikian ini dikatakan cacat yang besar. Ya. Karena apa? Karena dengan demikian tidak mengakui bahwa yang membisakan itu Allah, seolah-olah dia yang bisa. Begini ini cacat yang besar, ujub namanya dalam bahasa agama ya, yang akan merusak ya, amalan manusia itu gitu. Jadi orang-orang yang solehin itu walaupun bisa apa saja ya, sudah melakukan apa saja, merasa tidak bisa sehingga masih belum merasa baik. Ini diantara yang perlu kita pelajari ya, bagaimana supaya kita ini makin hari makin tahu akan kekurangan kita, makin tahu akan cacat kita, sehingga kita ini makin banyak mendekatkan diri kepada Allah, makin berusaha untuk meningkatkan ibadah kita gitu ya. Kemudian juga termasuk macam ilmu yang manfaat wa afati amalik. Jadi kita ini harus belajar ilmu-ilmu tentang bahaya-bahaya amal. Bahaya-bahaya amal. Apa saja itu? Amalan yang menyebabkan sirna, tidak ada artinya, kosong ya. Jadi orang melakukan amalan tapi tidak ada hasilnya sama sekali, karena kena bahaya. Ibarat orang nanam tanaman ya, tidak tumbuh, atau sudah tumbuh mau panen habis, rusak ya. Ini amalan seperti itu gitu loh. Kita melakukan amal ibadah itu seperti nanam tanaman. Kadang-kadang masih baru ditanam tidak tumbuh sama sekali. Kadang-kadang sudah tumbuh ya, mati di tengah-tengah ya. Kadang-kadang sudah hampir panen, habis diserang penyakit ya. Amal-amal seperti itu namanya afati amalik, cacat-cacat amal. Umumnya cacat-cacat amal ini disebabkan karena penyakit-penyakit hati ya. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali ya, yang paling berbahaya dua yang paling berbahaya. Yang pertama ar-riya, yang kedua ujub. Itu yang paling berbahaya. Walaupun masih banyak sifat-sifat yang lain, tapi sumbernya itu dari dua ini kan. Ya. Apa itu ar-riya? Orang beribadah ya, bukan karena Allah,
atau karena Allah tapi juga karena lainnya. Ya. Jadi mungkin kepingin dihormati oleh orang, kepingin dipuji, kepingin dikenal, atau kepingin kedudukan, kepingin dimuliakan oleh orang dan lain sebagainya. Ya, orang yang beribadah dengan niatan ini, walaupun juga misalnya dibarengi karena Allah kepingin pahala, tapi campur. Nah, demikian ini sama sekali tidak ada hasilnya. Sudah tidak ada hasilnya, artinya tidak akan diterima oleh Allah. Malah orang ini dianggap melakukan dosa besar. Ya, dianggap melakukan dosa besar karena ini termasuk syirik. Jadi kata Nabi, syirik itu ada dua. Ada syirik yang terang-terangan, yaitu orang punya kepercayaan kepada selain Allah, bahwa selain Allah ada yang memuliakan, selain Allah ada yang menyelamatkan, selain Allah ada yang ngasih rizki. Ini syirik terang-terangan, ya. Orang misalnya percaya bahwa harta ini yang membuat saya ini bisa hidup, harta ini yang membuat saya mulia, harta ini yang membuat saya ini bahagia, harta ini. Begini ini syirik terang-terangan gitu. Sama dengan orang musyrik percaya kepada apa? Patung berhala itu gitu. Ya. Atau percaya pada pangkat. Karena pangkat ini orang, ya, saya menjadi mulia, saya menjadi bahagia, saya menjadi apa? Ya, saya punya pangkat ini. Ya berarti syirik. Ya. Jadi menyekutukan Allah, seolah-olah selain Allah ada yang menyelamatkan. Ini syirik nampak namanya, musyrik. Ya. Yang merupakan dosa terbesar, ya. Dosa terbesar yang tidak ada ampunnya, ya. Kalau sampai mati tidak tobat gitu. Itu dosa syirik ini. Ya. Dan ketika ada syirik ini, amalnya semua batal. Jadi 60 tahun atau 70 tahun ibadah habis. Ya. Kata Nabi ada hadis, salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ada 3 perkara, amalan apapun tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Jadi walaupun sholat tahajud, ibadah ini tidak ada artinya. Apa itu kata Nabi? Al-isyraku billah, syirik. Jadi adanya kepercayaan kepada apa? Selain Allah. Ada yang menyelamatkan, ada yang membahagiakan, ada yang memuliakan selain Allah. Apakah itu harta, apakah itu manusia, apakah itu pangkat, atau ya orang mungkin punya jimat, ya, pakai sabuk atau pakai cincin, pakai apa? Ini yang menyebabkan saya ini lancar sekali, ya karena saya pakai ini, saya selamat ya karena pakai ini. Begitu itu apa? Syirik namanya. Sama dengan, ya. Tapi kalau orang itu misalnya, enggak, saya hanya pakai aja, tapi yang menyelamatkan saya Allah. Kalau waktunya saya mati, mati. Walaupun saya pakai ini, kalau saya waktu itu tidak dikehendaki dapat rezeki, ya tidak dapat rezeki. Andaikan orang itu begitu, benar loh, ya, tidak masalah. Tapi kalau ada apa? Ya, keyakinan, kadang-kadang ketika tidak pakai sabuk menjadi takut, wah, kok jangan-jangan saya ini lali, ya, cincinnya tidak dipakai, wah ini berarti ada keyakinan gitu, ya, ada keyakinan. Begitu itu termasuk syirik, syirik jelas gitu loh. Sama dengan orang musyrik menyembah patung itu gitu, ya. Itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, hapus, tidak ada artinya amal ibadah apapun. Yang kedua, wa uququl walidain, ya, durhaka pada orang tua, ya. Banyak di zaman akhir ini orang yang tidak bakti sama orang tua, yang menyakiti orang tua, menjengkelkan orang tua. Itu kalau sampai orang tua tidak ridho, ya, sampai mati tidak ridho, wassalam sudah, tidak ada artinya. Walaupun dia setiap tahun haji, ya, walaupun setiap hari dia ngajar, muridnya ribuan misalnya, tapi orang tua tidak ridho, ketika mati sudah tidak ada artinya sama sekali, tidak ada artinya gitu. Itu apa? Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, orang lari dari perang. Di saat ada perang, kewajiban perang, kelihatan musuh padahal seimbang, terus lari, ya. Seimbangnya apa? Orang Islam sama orang kafir itu 1 lawan 2 itu dianggap seimbang, ya. Jadi misalnya orang Islam 1000 menghadapi orang kafir 2000, itu seimbang. Tidak boleh orang Islam mundur.
Kalau ada orang Islam mundur dianggap melakukan dosa terbesar. Ya. Amalnya hapus sejak dulu. Ya. Tapi kalau 1000 lawan 3000 terus orang Islam mundur itu masih dimaafkan ya. Ya. Tapi kalau zaman dulu 1 lawan 10 harus berani. Pertama kali Islam itu apa? Seorang Islam harus berani melawan apa? 10 orang. Kalau mundur dianggap melakukan dosa besar. Ya. Itu apa? Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kalian jumlahnya 20 harus berani melawan 200 orang. Itu pertama. Tapi setelah Islam sudah meluas, orang Islam sudah imannya merosot, ada keringanan dari Allah. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya. Nah, kalau 10 ya. Iyyakum minkum 20 sabun ya. Iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain ya. Kalau kalian 1000 harus berani melawan 2000 ya. Ini sampai sekarang berlaku hukum ini. Sudah. Nah, itu bahayanya syirik. Jadi kalau orang itu ada kepercayaan kepada selain Allah ini, itu cacat yang terbesar gitu loh. Cacat terbesar. Jadi seluruh badannya itu najis sudah. Walaupun dia mandi, walaupun dia disabun, sampo dan sebagainya, dikatakan najis menurut Allah. Ya, innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal haram. Ya. Loh, selain ada syirik yang terang-terangan tadi itu, syirik yang ya, jelas, ada syirik yang samar tapi sama gitu loh. Sama syirik yang samar. Justru yang lebih ditakuti oleh Nabi ini syirik yang samar ini. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku. Ya, kata Nabi, ya, syirik yang yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada umatku itu syirik. Al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Terus beliau mengatakan, ingat bahwa yang dimaksud ini bukanlah mereka menyembah matahari dan bulan. Amma innahum la ya'buduna syamsan wala qamaran gitu. Bukanlah yang saya maksud syirik ini syirik menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung. Bukan itu, kalau itu jelas gitu. Wa innama ya'buduna li ghairillah. Yang saya maksud syirik yang paling aku khawatir, mereka beribadah, sholat atau ngaji atau haji ada niatan selain Allah, kepingin kehormatan, kepingin terkenal, kepingin kedudukan dan lain sebagainya ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana aghnal aghniya'i 'anil syirki ya. Aku, kata Allah, zat yang paling tidak butuh sekutu. Tidak butuh. Saya ini ngatur, buat langit, bumi, menciptakan manusia, ngasih rezeki seluruh makhluk, ijen gitu. Tidak ada yang ngerewangi Allah itu. Jadi yang memberikan air, yang menumbuhkan tanaman di seluruh dunia, yang ngasih makan, yang ngasih, semua manusia bisa hidup itu Allah sendiri. Tidak ada yang ngerewangi Allah. Ya, itu namanya ana aghnal aghniya 'anil syirki. Saya tidak butuh. Zat yang paling tidak butuh sekutu. Cukup aku sendiri yang ngatur makhluk ini. Faman amila amalan asyraka fi ghairi. Barang siapa yang melakukan amalan apa saja, apakah itu haji, apakah itu sholat, apakah itu jihad, apakah itu apa saja ya, dia campur gitu loh. Asyraka, nyampur dalam amalan itu selain aku. Jadi ya karena aku juga karena selain aku, itu namanya syirik. Ya, apakah kepingin dunia, kepingin pangkat, kepingin jabatan, kepingin terkenal dan sebagainya. Bagaimana? Fa ana bariun minhu. Maka aku bebas, gak ngurus. Lepas, gak tahu. Dan wa nasibi li syariki, dan bagianku mestinya aku yang ngasih pahala, ya saya serahkan. Ya. Jadi misalnya besok minta pahala, mana pahala haji saya, mana pahala sholat saya, mana pahala infak saya, ya, ya minta sama orang yang ya kamu perserikatkan itu,
Ya, saya tidak mau selama ada campur niat selain aku, saya tidak mau. Ya. Jadi Allah tidak mau mengasih ya, balasan kepada orang yang masih mencampur niatannya itu. Oleh karena itu di dalam surat ya, Kahfi ayat terakhir ya, ayat 110 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Barang siapa yang mengharap akan Tuhannya, ridho Allah, kecintaan Allah, keselamatan dari Allah, ya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh, amal baik, apakah itu sholat, ngaji, sedekah dan sebagainya. Wala yusyrik, dan jangan nyampur, yusyrik, jangan dicampur bi ibadat Rabbi, dengan ibadah Allah itu ahada, dengan sesuatu pun yang lain. Apa karena kepingin kedudukan, kepingin pujian, kepingin terkenal dan lain sebagainya? Jangan. Itu syaratnya. Jadi selama masih ada campuran, orang ini berarti cacat dirinya itu loh. Dan dianggap belum bertauhid kepada Allah, belum benar ucapan la ilaha illallah, itu masih bohong gitu. Orang itu dianggap bohong ya. Itulah diantara apa yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan akan bisa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Insyaallah pada waktu yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.